Selamat pagi Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan tetap menyertai kita sekalian. Nah, pagi hari ini renungan singkat saya berjudul harus berakhir ya. Dalam sebuah hubungan ya, apalagi ada perasaan yang begitu dalam terlibat di dalamnya, akhir adalah sebuah kata yang menakutkan ya. Tapi sebetulnya di dalam kehidupan kita orang percaya, kita harus berdamai dengan kata akhir ya. Segala sesuatu dalam kehidupan kita memang harus berakhir, dan kadang-kadang kita harus berani memutuskan untuk mengakhirinya kalau memang hal itu tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat, tidak lagi memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, demikian firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya dalam kesadaran Paulus harus memutuskan untuk meninggalkan sifat-sifat kekanak-kanakan yang dimilikinya ketika dia menjadi dewasa. Nah, kenapa kita harus memutuskan meninggalkan sifat kanak-kanak tadi? Karena kalau kita tidak memutuskan untuk hidup dewasa, maka kita menjadi gagal dalam kehidupan kita mencapai kehendak Allah. Karena kedewasaan itu adalah tujuan kehendak Allah, dan di dalam kedewasaanlah di mana hidup kita menjadi lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih mendatangkan nilai bagi kerajaan Allah. Sebaliknya, kalau kita hidup di masa kanak-kanak kita, ya, kita akan menjadi beban, kita akan menjadi masalah, kita akan menjadi sesuatu yang menghalangi bagi pergerakan kehidupan rohani kita. Ya, sebagai contoh, kita masih suka menyimpan hal-hal yang tidak benar, yang tidak kudus, masih suka menyimpan perasaan-perasaan dendam, kemarahan, kepahitan dan sebagainya. Ini akan menghalangi kita menjadi dewasa dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Ya, kita akan gagal mencapai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita tidak memutuskan untuk meninggalkan segala perangai, segala sifat, segala pikiran, perasaan kanak-kanak kita di masa kita masih kanak-kanak. Ketika kita menjadi dewasa, kita harus berpikir, kita harus merasa, kita harus berkata-kata layaknya seorang dewasa, yang mana tidak lagi kita mengikuti perasaan kita, tidak lagi kita berkata-kata sesuai dengan emosi kita, tidak lagi kita bertindak sesuka kita, namun kita bertindak selayaknya orang dewasa, yaitu seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita sebagai orang-orang percaya untuk meninggalkan ya cara berpikir, cara berkata-kata, perasaan kita yang mungkin masih ada seperti kanak-kanak, dan memutuskannya, meninggalkannya menjadi seorang dewasa. Ini sebuah keputusan. Karena kedewasaan tidak diukur dari usia kita, tapi kedewasaan diukur dari bagaimana kita berani mengambil tanggung jawab sebagai orang percaya dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Kedewasaan adalah berani bertanggung jawab untuk melakukan kebenaran. Kedewasaan adalah berani bertanggung jawab untuk mengambil keputusan untuk hal-hal positif. Jadi kedewasaan selalu berdampak bagi orang lain. Kedewasaan selalu mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Sebaliknya, sifat kanak-kanak, pikiran kanak-kanak, perasaan kanak-kanak, berkata seperti kanak-kanak, selalu berfokusnya kepada diri kita sendiri. Nah, ini saatnya kita menjadi berkat bagi orang lain dengan menjadi dewasa dan memutuskan menjadi dewasa, meninggalkan masa-masa kanak-kanak kita dan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami memutuskan meninggalkan perasaan-perasaan kami yang kanak-kanak, pikiran-pikiran kami yang masih kanak-kanak, cara berpikir, cara berkata-kata, cara kami mengambil keputusan yang masih kekanak-kanakan. Dan kami berdoa Tuhan pagi hari ini, dengan pertolongan Roh Kudus kami menjadi dewasa dalam cara kami berpikir, dalam cara kami berkata-kata, dalam cara kami mengambil keputusan, sehingga nama Tuhan
dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya.